Halo guys! Balapan Moto4 Junior GP Catalunya 2026 kemarin menghadirkan drama luar biasa. Pertarungan kemenangan berlangsung sengit hingga tikungan terakhir, dengan 6 pembalap berada dalam satu leading group yang terus saling salib sepanjang balapan. Namun, sebelum masuk ke jalannya race, ada satu hal yang banyak ditanyakan fans Indonesia. Kenapa pembalap Indonesia Ziven Rozul Abisalim tidak tampil di race utama? Padahal nama Ziven muncul sejak sesi praktis dan kualifikasi. Nah, jadi format Moto4 Junior GP kali ini memakai sistem grup kualifikasi dan last chance race. Rider yang gagal lolos langsung ke main race harus bertarung lagi di last chance race untuk memperebutkan slot terakhir menuju grid utama. Ziven sebenarnya tampil cukup kompetitif. Di Q1 Group A, rider Leopard Junior itu mencatat waktu 1 menit 52,862 detik dan finish posisi 6. Tetapi hasil itu belum cukup untuk lolos otomatis ke race utama. Akhirnya, Ziven harus turun di last chance race. Di balapan penentuan itu, Ziven tampil cukup bagus dan bahkan mampu bersaing di grup depan. Rider Indonesia tersebut finish posisi 6 dengan gap hanya setengah detik dari pemenang. Sayangnya, hasil itu tetap belum cukup untuk membawa Ziven masuk ke grid utama Moto4 Catalunya 2026. Karena itulah, saat race utama dimulai, nama pembalap Indonesia tidak ada di daftar starter. Meski begitu, wakil Asia tetap tampil kuat lewat Kobil Irfan dari Malaysia, Alfonsida Kuigan dari Filipina, dan Noprutpong Bunprawes dari Thailand. Dan sekarang, kita masuk ke jalannya balapan utama yang benar-benar gila. Race Moto4 Catalunya berlangsung 13 lap, dan sejak lampu start padam, pertarungan langsung pecah. Lorenzo Pritelli yang start depan langsung mencoba memimpin rombongan. Tetapi tekanan datang dari Alvaro Lucas, Edoardo Savino, Christian Borelli, Evan Boxberger, hingga Kobil Irfan. Menariknya, sejak lap-lap awal, jarak antar pembalap hampir tidak pernah lebih dari beberapa per 10 detik saja. Slipstream di trek Catalunya membuat posisi terus berubah di setiap straight panjang. Di awal race, Pritelli sempat memimpin, tetapi Alvaro Lucas perlahan mulai menemukan ritmenya. Sementara itu, Kobil Irfan tampil luar biasa tenang. Rider Malaysia tersebut terus bertahan di leading group dan beberapa kali sempat masuk posisi podium. Memasuki pertengahan balapan, terbentuk leading group berisi 6 pembalap. Mereka adalah Alvaro Lucas, Edoardo Savino, Lorenzo Pritelli, Kobil Irfan, Christian Borelli, dan Evan Boxberger. 6 rider ini benar-benar terlibat pertarungan ketat. Overtake terjadi hampir di setiap lap. Kadang Pritelli memimpin, lalu digeser Lucas. Tak lama kemudian, Savino naik ke depan. Kobil Irfan juga terus menempel dan menjaga peluang podium tetap terbuka. Yang membuat race ini seru adalah tidak ada satu pembalap pun yang mampu kabur meninggalkan rombongan. Seluruh rider leading group terus berada dalam jarak sangat rapat. Bahkan, memasuki 5 lap terakhir, peluang kemenangan masih terbuka untuk 6 pembalap sekaligus. Di fase ini, tensi balapan mulai meningkat. Beberapa rider mulai agresif mengerem di tikungan akhir demi mendapatkan posisi terbaik menuju straight utama Catalunya. Christian Borelli sempat menunjukkan pace sangat cepat. Begitu juga Evan Boxberger yang beberapa kali muncul di barisan depan. Namun Alvaro Lucas terlihat sangat kuat dalam menjaga racing line dan memanfaatkan slipstream. Sementara itu, Edoardo Savino bermain sangat cerdas. Dia tidak terlalu memaksakan memimpin terlalu awal dan memilih terus berada di posisi ideal menunggu lap terakhir. Kobil Irfan sendiri tampil sangat impresif. Rider Malaysia itu mampu bertahan melawan tekanan rider-rider Eropa dan terus berada di perebutan podium hingga lap terakhir. Masuk lap penentuan, 6 pembalap masih menempel ketat. Dan disinilah drama terjadi. Alvaro Lucas berhasil keluar tikungan terakhir dengan momentum yang sangat bagus.
Savino mencoba mengejar lewat slipstream. Pritelli juga masih punya peluang menang. Sementara Kobil Irfan berada tepat di belakang mereka dan terus membayangi perebutan podium. Akhirnya, setelah drag race menuju garis finish, Alvaro Lucas berhasil memenangkan balapan dengan selisih super tipis. Edoardo Savino finish kedua, hanya terpaut 6/1000 detik. Sedangkan Lorenzo Pritelli mengamankan podium ketiga. Dan yang paling menyakitkan, Kobil Irfan harus puas finish posisi 4 dengan selisih hanya 0,192 detik dari pemenang. Artinya, rider Malaysia itu sangat dekat dengan podium. Race ini benar-benar menunjukkan betapa ketatnya persaingan Moto4 Junior GP musim 2026. Dan kemenangan baru ditentukan di meter-meter terakhir. Meski Indonesia belum berhasil masuk race utama lewat Ziven Rozul Abisaling, performanya di Last Chance Race sebenarnya cukup menjanjikan. Jika konsisten berkembang, peluang rider Indonesia untuk bersaing di level depan Moto4 Junior GP masih sangat terbuka di seri-seri berikutnya.